Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaukas Rahmatillah, NIM 2007050051, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan membuat video tugas edukasi tentang footprinting. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan jaringan. Baiklah, langsung kita mulai saja. Yang pertama kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian footprinting, tujuan dari footprinting, ancaman dari footprinting, dan tools yang dipakai di footprinting. Kita lanjut saja untuk pertama. Nah, di sini kita akan melihat pengertian dari footprinting. Jadi, pengertian footprinting itu adalah langkah awal sebelum penyerangan atau attacker melakukan penyerangan, yakni mengumpulkan informasi mengenai target, yang tujuannya adalah untuk merangkai apa yang ditemukan atau blueprint dari suatu jaringan sehingga ia mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem keamanan yang dimiliki target. Nah, informasi yang ditampilkan dalam kegiatan ini dapat berupa sejarah perusahaan, nama domain, VPN atau Virtual Private Network Point, nomor telepon, nama orang yang terkait di dalamnya, alamat email perusahaan, hubungan dengan perusahaan lain, lokasi perusahaan, topologi, dan informasi penting lainnya. Selanjutnya, footprinting terbagi menjadi dua, yaitu inner footprinting dan outer footprinting. Jadi, inner footprinting ini adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana pengguna sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut, atau pengguna sudah di dalam gedungnya dan menggunakan fasilitas internet gratis. Jadi, jika outer footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana pengguna tidak berada di dalam jaringan komputer target, atau pengguna berada jauh dari komputer target. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tujuan dari footprinting. Jadi, tujuan dari footprinting yaitu untuk mengumpulkan informasi dari target bisa melalui jaringan internet. Ada tiga hal dasar yang kemudian dibedakan pada footprinting, yaitu mengumpulkan informasi jaringan, kedua mengumpulkan informasi sistem, dan ketiga mengumpulkan informasi organisasi. Nah, yang pertama dari mengumpulkan informasi jaringan, yang didapatkan adalah nama domain internal, blokir jaringan, sistem IP address yang dicapai, website nakal atau pribadi, TCP dan UDP sistem, service yang dijalankan, protokol jaringan, point VPN, ACLS, IDSIS yang dijalankan, analog atau digital nomor telepon, membuktikan keaslian suatu alat atau mekanisme. Nah, yang kedua, mengumpulkan informasi sistem. Dari tujuan mengumpulkan informasi sistem, para attacker akan mendapatkan pengguna dan nama grup, sistem spanduk, table routing, informasi SNMP, sistem arsitektur, jenis sistem remote, nama sistem, dan kata sandi. Dan yang ketiga, mengumpulkan informasi organisasi. Dari tujuan mengumpulkan informasi organisasi, attacker dapat mendapatkan detail karyawan, website organisasi, petunjuk perusahaan,
alamat dan nomor telepon, latar belakang organisasi, dan berita karangan atau siaran pers. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah ancaman dari footprinting. Adapun ancaman yang akan disebabkan oleh serangan footprinting yaitu menemukan kerentanan dan eksploitasi untuk melancarkan serangan penyerang, mengumpulkan informasi sistem tingkat berharga seperti rincian rekening, sistem operasi, dan versi perangkat lunak lain, nama server, dan rincian skema database dari teknik footprinting. Adapun ancamannya yaitu kerugian bisnis, spionase perusahaan, kehilangan privasi, serangan sistem dan jaringan, dan kebocoran informasi. Selanjutnya, tools yang dipakai dalam kegiatan footprinting. Yang pertama ada WHOIS. Nah, apa sih WHOIS itu? Jadi, WHOIS adalah perintah di shell di Linux yang dapat digunakan untuk melihat data kepemilikan sebuah domain atau IP address. Nah, ini ada beberapa contoh perintah penggunaan WHOIS pada kali Linux. Yang pertama, sudo atau superuser apt get install WHOIS. Nah, ini digunakan untuk menginstal WHOIS di OS kali Linux. Yang kedua, WHOIS nama domain.com. Nah, yang kedua ini fungsinya adalah untuk mencari informasi pemilik domain, mengecek nama server yang digunakan, atau barangkali melihat email dari pemilik domain ketika kita tidak mendapatkan kontak dari pemilik website yang ingin kita hubungi. Nah, yang ketiga, WHOIS -a spasi nama domain.com. Ya, ini berfungsi untuk mencari database dari server yang kita serang. Nah, tools yang kedua adalah Dimitri. Nah, apa sih Dimitri ini? Jadi, Dimitri ini adalah kepanjangan dari Deep Magic Information Gathering Tool, yang merupakan fase dari subset peralatan pengumpulan catatan yang tercakup dalam kali Linux. Nah, tujuan dari Dimitri ini adalah untuk membantu penyerang menemukan fakta tentang target, untuk membantu menemukan vektor serangan yang dapat dikelola, yang mungkin juga bekerja pada sistem. Nah, di sini ada dua contoh penggunaan tools Dimitri, yaitu yang pertama ada Dimitri nama domain.com. Jadi, di poin pertama itu berguna untuk pemindahan nama domain. Dan yang kedua ada Dimitri -o spasi files.txt dan nama domainnya .com. Jadi, di poin yang kedua, dia bertujuan untuk menyimpan hasil pencarian ke dalam file. Nah, jadi ada dua contoh tools atau perintah dari tools Dimitri. Dan yang terakhir adalah traceroute. Nah, jadi traceroute ini adalah utilitas atau alat yang merekam root atau komputer gateway khusus di setiap hop melalui internet antara komputer pengguna dengan komputer tujuan yang telah ditentukan. Ini juga menghitung dan menampilkan jumlah waktu yang dibutuhkan dalam setiap hop atau lompatan. Nah, di sini saya mencantumkan satu contoh perintah yang dipakai dalam traceroute, yaitu TCP traceroute spasi nama domain. Nah, ini tujuannya adalah untuk melihat waktu tempuh hop, alamat IP yang dilewat oleh hop. Nah, berakhir sudah video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada salah dan kekurangan dalam video yang saya buat, saya mohon maaf.
Maklum, saya masih seorang mahasiswa, masih banyak perlu belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.